How are you doing? Oke, langsung aja ya. Jadi untuk hari ini, minggu lalu kita membicarakan tentang main idea. Nah, hari ini fokusnya adalah tentang inference, another skill that you need to know dalam mengerjakan reading comprehension. Inference. So, inference is actually a conclusion. Jadi kemampuan untuk mengambil kesimpulan dari teksnya berdasarkan apa yang kalian baca di teks. Apakah informasinya ada atau tidak dalam teks. So basically it's like given or not given gitu. Apakah informasi ada di teks atau tidak ada di teks. Kalau ada di teks atau mungkin makna yang bisa kalian ambil secara literal atau non literal kayak gitu. Nah, so what are the questions like? What are the sample of the questions? Sample of questions itu biasanya dia nanya ini. Ada kata-kata inferred about, kemudian ada kata imply or suggest. Nah, biasanya ini semuanya tentang inference questions. Jadi menanyakan apa sih isinya, apa sih kesimpulan dari teksnya. One thing that you need to understand, one thing that you need to take note is that ini dia, the logical conclusion follows from the facts stated in the passage. Berarti pastikan bahwa informasinya itu ada di dalam teks. So that's it. Clue number 1. Now, the strategies to do this kind of inference for reading comprehension is that number 1, basically is about the conclusion, ya. Sekali lagi, basically is about the conclusion. So draw conclusion, tarik kesimpulan dari teksnya, and then basically this one. Ini poinnya di sini. Draw conclusion from the text. Nah, coba ini adalah teks yang sama yang pernah kita bahas tentang lie detectors. Ini bisa dikecilin. Ya. Ini adalah teks yang sama yang pernah kita bahas tentang lie detectors. Which of the following can be inferred from the passage? Yang bisa disimpulkan. A. Lie detectors are very reliable. B. Innocent people are never found guilty. Kita bicara tentang innocent people. Jadi ingat kata kuncinya ya. Psychologists never argue about anything. Most people cannot control their bodily reaction. Ini masalah bodily reaction and control. Nah, kalau sudah ada kata kunci, kalau sudah dapat kata kuncinya, and then back to the text, buat scanning skill-nya kayak kemarin. Jadi ada kata-kata kayak reliable, innocent people atau guilty, psychologist atau masalah bodily reaction and control. Back to this one, yang mana kira-kira? C, sir. C. Psychologists never argue about anything. Nah, di sini di paragraf kedua ada kata psychologist nih, Bang. Psychologists have found that lie detectors are simply not reliable. Nah, berarti di sini psychologists say something, right? Benar nggak? Di sini pilihannya psychologists never argue about anything. Psychologists nggak pernah bilang apapun, intinya itu mengenai hal ini. Tapi di paragraf kedua, psychologists have found that lie detectors are simply not reliable. Psychologists menyatakan bahwa intinya gitu kan, lie detectors itu nggak reliable, nggak bisa diandalkan. Nah, berarti ini nggak masuk nih pilihannya, Bang, karena bertentangan dia.
Ya, dapat deal? Itu dia deal kan? Itu ya, jadi ini nggak masuk ya. Psikologis yang C ini nggak masuk. Karena informasinya bertentangan sama ini. So not this one. Informasinya bertentangan, Bang. Ini katanya lie detectors are very reliable. Sementara di sini katanya not reliable. Ini juga bertentangan. Tuh. Innocent people may be tense and nervous about the whole procedure. They may react psychologically to, ini masalah innocent people ya, yang pilihan B. They may react psychologically to a certain word, not because they robbed it, but because they recently bounced a check. Okay. D, sir. D, most people cannot control. Iya, jadi lebih tepatnya itu yang D kesimpulannya. Dari mana lihatnya, Bang? Dari yang terakhir nggak, sir? Yang terakhir ya. Some persuaders can lie without flinching, and others learn to beat the machine by tensing muscles or thinking about an exciting experience during natural questions. Since most physical changes are the same across all emotion, nah ini nih, most physical changes are the same across all emotion, machine cannot tell whether you are feeling guilty, angry, nervous, thrilled, or rebuffed from a certain day. Yeah, so that's the answer. Dari sini dapat disimpulin bahwa most people cannot control ya, kebanyakan nggak bisa kontrol. Itu dia. Cool. Next. Masih di teks yang sama. Nah, kalau dari sini dia nanyanya, it can be inferred that emotions are all the same. Neutral questions reveal the truth. Psychologists are unreliable, or psychologists would not want the detectors used to prove someone's guilt. Pada intinya, di paragraf ini suggest-nya apa? Gitu. Kalau pilihan pertama di emotions are all the same, ini kayaknya nggak masuk ya, karena di sini dibilangnya since most physical changes are the same, ini yang sama adalah physical changes-nya, bukan emotionnya yang sama, tapi physical changes-nya, ya kan? So it's not, ya beda ya. Pilihan A sama informasi yang ada di teks berbeda. Yang ini since most physical changes are the same, yang sama itu adalah physical changes-nya. Sementara di sini yang sama menurut statement-nya adalah emotion. Jadi ini nggak masuk ke option. Coba yang C, yang D. Psychologists are unreliable. Informasinya tidak ada di teks ya. Di sini kan nggak ada bilang bahwa psikologisnya itu reliable atau tidak. Yang reliable atau unreliable itu adalah lie detectors-nya. Yang ini. Jadi di sini dibilang lie detectors are simply not reliable. Bukan the psychologist. Makanya ini nggak masuk. Oke. Neutral questions reveal the truth. Neutral questions. Sementara di sini is it say so? Bukan kayak gitu ya. Karena pada dasarnya adalah mana dia? Neutral questions. Neutral question itu di paragraf pertama. As a few neutral questions, where physical actions serve as a standard for evaluating what comes next. Then you are asked a few critical questions among the neutral ones. The assumption is that if you are guilty, your body will reveal the truth. If you are guilty, the assumption that if you are guilty, your body will reveal the truth, even if you try to deny it.
Nah, di sini ada masalah ini lagi. Innocent people may be tense and nervous about the whole procedure. Oke. So, di sini juga nggak dijelasin apakah neutral question itu reveal the truth or not. In fact, karena pada dasarnya ada pengaruh masalah tense and nervous dari people. So, not this one. Therefore, the answer is B. Nah, di sini yang bagian B sudah dijelaskan oleh psikologis bahwa lie detectors itu are simply not reliable. Tidak bisa dipakai sebenarnya, nggak bisa bergantung sama lie detectors untuk itunya. Nah, which means itu dia, which means that itu nggak bisa dipakai untuk nggak bisa digunakan untuk to prove someone's guilty or not gitu, untuk membuktikan bahwa seorang itu bersalah atau tidak. So that's how to do the apa namanya, this one, the inference questions gitu. Okay, next is this one. Nah, yang ini coba untuk diidentifikasi statementnya dari 1 sampai 7, yang mana yang bisa disimpulkan, yang mana yang tidak bisa disimpulkan berdasarkan teksnya. Coba kita lihat dulu. Rock, ini musik ya, rock was the first from popular music. Cek yang rock nih berarti, rock and roll. Apakah masalah popular music is it the first or not? No information, nggak ada informasi ya dari sini. Nggak ada informasi mengenai di teksnya ini, tidak ada informasi mengenai rock, musik rocknya apakah itu popular music or not. Jadi tidak ada informasi di situ. So it's not. Jadi kita nggak bisa ngambil kesimpulan dari situ karena tidak ada informasi sama sekali. Number 2, there is basically one style of rock music. Apakah dijelaskan tentang stylenya? Enggak cuma satu katanya, Sir. Nggak cuma satu ya. Although quite yang ini ya. Although Yes. quite diverse in style. Iya. Oke, cool. Saya berarti yang ini. Oke. Next, number 3. Rock music is often loud. Ini ada nih ya. Vokal musik with the hard driving beat. Jadi musiknya keras. Gitu. Nah, jadi ini ada ya. Ini ada. Ini ada nih. Rock music ada. Ini yang bagian ini tadi. Next, number 4. Several types of music influence the development of rock. Ya, ada ya. Early rock grew mainly out of rhythm and blues, that's music of Americans that combine blues, jazz, and gospel styles. Jadi dibilangnya rock dulu awal-awalnya itu tumbuh dari berbagai macam campuran musik. Ada Afrika, blue, jazz, gospel, dan lain-lain. Nah, berarti sesuai dengan ini, several types of music. Ada beberapa musik yang influence, mempengaruhi musik rocknya. So it's okay. Okay. Number 5. Rock has always been complicated style of music. Is that safe? So, nggak ada ya. Nggak ada bicara masalah complicated or not. So it's not there. Nggak masuk. Number 6, folk music is popular in rural areas. Ada nggak nomor 6? Nggak ada, Sir. Ada bang. Ini coba lihat. Rock also drew upon country and western music. A folk-like guitar-based style associated with ini bisa masuk ke popular di situ, rural areas-nya. Folk music.
Rock also drew upon country and western music, like a folk guitar-based style associated with rural Americans and Nashville Grand Ole Opry. Nah, di sini dibilang bahwa folk-like itu, yang country or and western music itu associated with rural Americans. Artinya bahwa folk-like itu, musik-musik folk itu sangat kental dengan apa ciri, jadi kayak jadi ciri di rural Americans, di daerah rural. Nah, artinya bahwa kalau misalnya folk musiknya menjadi satu ciri khas associated with something, berarti kan itu jadi sangat populer di daerah tersebut. Jadi ini masuk nih. Number 7, the evolution of rock music occurred relatively quickly. In more than a decade. Ya, lebih dari 10 tahun, rock evolved from a simple dance-oriented style to a musically, ya, ini cepat ininya. So it's there, the information is there. So that's how to do it. Cool, let's move. Nah, ini nggak usah lah, ini kita loncatin aja. Nah, coba kita bahas yang ini. The questions. It can be inferred from the passage that much of what scientists know about T-Rex, ini masalah T-Rex nih berarti, has been known for many years, has not come from fossil discovered, has been derived from the most sophisticated technique, has been recently discovered. Cari kata, cari ininya berarti. Nih, buat T-Rex ya, berarti masuknya di sini, T-Rex. Earphone. Mana nomor 1? Dapat nomor 1, nak? So, the text, ini kata kuncinya adalah T-Rex. Jadi bagian T-Rex itu ada di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kalau pilihan yang A, has been known for many years, enggak ya, karena di sini dibilangnya for many years, information about T-Rex was sketchy at best. Jadi kayak sketchy itu nggak komplit gitu. So it's not. Bukan yang ini berarti. Has not come from fossil discoveries. Iya. Dia adalah ekskavasi dari Montana Badlands. Jadi bukan dari pencarian discovery-nya. So it's not that one. Has been derived from the most sophisticated technique. Nggak ada ya, kayaknya dia di sini bilangnya
Scientists hope that future fossil discoveries and increasingly more sophisticated technique will provide more accurate. Berarti ini belum pakai sophisticated. So it's a D. Jadi has been recently discovered. Baru aja discovered. Karena mereka masih perlu banyak cara untuk cari ininya tentang T-Rex-nya, informasi tentang T-Rex dan penemuan T-Rex-nya. So it's D. Number 2, the passage implies that fossils. Ini berarti paragraf yang kedua pertanyaannya mengenai fosil. Apa nih? Mana tentang fosil? The reason is that it takes a very special conditions to make a fossil and a lot of luck to find one. Usually found in witness, ini nggak ada informasinya apakah biasanya dijumpai di witness atau enggak. No information about this one. Number 2, usually found in beds containing complete skeletons, juga nggak ada informasi ya masalah ini. Masalah skeletonnya aja yang ditemukan, not the fossils specifically, so it's not this one. A few in comparison to the number of dinosaurs that roam the earth. Easy to discover, but difficult to escape. Di sini, very special condition to make a fossil and lot of luck to find one. Very susah untuk nyarinya. Sementara di sini katanya easy to difficult, easy to discover, but difficult to escape. Berarti ini nggak masuk nih, ini bertentangan sama yang ini informasinya. So it's automatically C then the answer. Kayak gitu. Next, number 3. Which of the following can be inferred from the passage? Interest in fossils is relatively recent. It takes advanced technique to find fossils. The search of fossils has been going on for many years. Dinosaurs were confined to a relatively small area. Lebih mana? For many years. It's a C, ya. Ininya. Based on the information from the text, we can say it C. Itu. Number 4. Which of the following can be inferred about T-Rex? Mengenai T-Rex lagi. B, sir. B. Yang mana tuh, Bang? Di paragraf 3 ya? Yes, sir. Ya, paragraf 3. Good. D. Cool. Number 5. Not all the conclusions scientists make are accurate. Masalah saintis dan akurasi. We have all the information we made about life millions of years ago. Masalah information untuk years ago. Discoveries are confirming. D, sir. D, number 5. A whole skeleton is correct for information about dinosaurs. Gimana itunya, Bang?
Among the surprising discoveries were that T-Rex was a far slicker. Oke, ini tentang T-Rex-nya. Scientists hope that future fossils and increasingly more sophisticated will provide more accurate and complete information about not only T-Rex but all dinosaurs, giving us a window on the world so many millions of years in the past. Yang D, ya ini masuk akal sih sebenarnya. Hati-hati nih. Ini masuk akal sih memang. Wah, ini udah pasti salah ya, ini pasti salah. Karena kita perlu informasi. Di sini dibilang kita perlu informasi yang baru. Ini juga tidak ada menyebutkan bahwa itu old atau tidak, tapi memang diperlukan harapannya ada teori yang baru. Kalau belum ada yang baru berarti belum bisa dikatakan old. Yang ini atau yang ini? A whole skeleton is required for information about dinosaur. Oke. A whole. Apakah a whole skeleton? Nah, ini masalahnya di sini nih. A whole skeleton. Mana masalah skeleton? Skeleton are often scarce. Many dinosaurs are known only from a single tooth or bone chip. Nih, ini satu di sini. Ini lagi skeleton. Scientists hope that future fossil discoveries and accuracy more specific information about not only T-Rex but all the dinosaurs, giving us. Oke, so ini masalahnya di sini nih. A whole skeleton. Jadi dia maksudnya tulangnya secara utuh, semuanya berarti rangkanya itu. So sementara di sini dia bilang bahwa a single tooth or bone chip juga bisa, kan? Karena many dinosaurs are known only from a single tooth or bone chip. So ini nggak kurang tepat nih di sini masalahnya. So not this one, ya. The most correct is inilah berarti yang A. Not all conclusion make and accurate. Karena dia di sini katanya perlu provide more accurate, jadi perlu yang lebih akurat lagi kesimpulan yang dibuat oleh saintisnya. Berarti what they provide not really accurate, karena dia perlu teknik yang baru and future fossil discoveries untuk buat lebih accurate. Nah dari sini poinnya. Therefore the answer is A. Kayak gitu. Alright. Yeah, that's for today. Nanti coba di iniin yang ini, belajar yang bagian ini ya. Kalau misalnya if you have time, coba belajar yang ini. Sama kayak tadi, ini dicek apakah dia informasinya ada atau enggak, kayak gitu. Hati-hati dengan. Iya, bisa masuk ke situ Bang. Ada informasinya given or not given, ya. Ada atau enggak di dalam teksnya. Tapi hati-hati, kadang-kadang dia statementnya di sini menggunakan paraphrasing kan. Di sini kalimatnya berbeda tapi maknanya sama. Gitu. Jadi hati-hati dengan yang kayak gitu. Dan hati-hati dengan beberapa kata-kata yang bisa menjebak. Kayak tadi misalnya dia bilang hanya satu, tapi di sini dibuat di opsinya dia buatnya semua. Jadi hati-hati dengan kata-kata seperti itu. Pastiin, makanya kalau gitu pastiin lagi di teks ada atau enggak. Kalau nggak ada informasinya,
dan emang tidak ada sama sekali di teks, ya itu nggak ada berarti. Jadi hati-hati apakah ada atau tidak di teks. Kalau ada, pastiin lagi apakah informasinya benar atau tidak, true or false. Nah, kalau ada, pastiin apakah informasinya itu sesuai atau enggak. Jadi maknanya sama atau enggak dengan yang ada di teksnya, kayak gitu. Again, it's all about the practicing. Ya, untuk next week kalau masih masuk next week kalian ujian ya, Senin ujian ya. Jadi mungkin kita nggak masuk hari ini. Mungkin ini yang terakhir. Ada satu materi lagi kayaknya tentang additional. Ada beberapa jenis soal lagi di reading yang mau dibahas. Tapi we'll see. Mungkin kalian ada yang dapat tes tahap 1, tes yang di awal. Belum daftar, Sir. Aduh bang, gimana ya? Belum daftar ya? Cepat itu daftarnya. Karena kemarin pas saya ngajar, ada saya ngajar kemarin UTBK juga. Mereka bilang bahwa susah untuk dibuka websitenya, kayaknya lagi down karena rame-rame. Biasalah kalau kita kan daftarnya itu di belakang, di ujung-ujung, itu pasti banyak yang akses. Jadi susah untuk daftarnya, untuk buka websitenya. Kemarin dia bilang kayak gitu, susah. Itu ada berapa orang ya? Ada 3 orang kemarin yang saya ajarin. Susah untuk buka websitenya. Jadi pintar-pintar kalau sudah fix jurusannya apa, ya langsung didaftar lah bang. Jangan sampai nanti ketinggalan tuh. Ya, difixkan cepat daftarnya biar dapat. Yang penting bisa daftar gitu. Nanti jangan sampai ketinggalan. Takutnya karena website-nya down, akhirnya ketinggalan. Yang daftar kan banyak, ribuan orang. Ya, hati-hati dengan itu. Maksudnya ya itu ditentuin juga jadwal mendaftarnya itu. Pintar-pintar, kalau nggak bisa pagi, siang, kalau nggak bisa siang, sore, kalau nggak bisa malam, kalau nggak subuh lah kalian tungguin. Pas orang tuh jarang aksesnya. Alright, well, that's all for today. Thank you. Habis ini biologi ya? Yes, sir. Oke, Bu Debbie ya? Oke, I'll see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sir. Makasih, Pak. Yo, Thank you, sir. Bu Debbie.
Hitung ya nak, Bu Debinya sedang ke sana. Kelas 12 jangan lihat dulu. Iya, Pak. Aku nitip sama kamu lah, Adil namanya Adil. Udah sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Aduh, gimana? Bagus. Gimana hari ini kabar anak-anak? Sehat kan? Alhamdulillah, Bu. Ya, Ibu apa hari- kabar, Bu? Alhamdulillah, sehat juga Ibu. Ibu mau nanya nih, kira-kira yang semua live teaching di sini yang udah ada di asrama semua? Iya, Bu. Iya, Bu.
Tapi kayaknya kalian udah rame deh di asrama. Kok cuman ini? Saya asli kereta deh, Bu. Oke. Jadi kita bahas langsung ya. Gimana tadi? Tadi belajar bahasa Inggris sama pelajaran bahasa Indonesia ya? Iya, Iya, Bu. Oke. Jadi gimana? Masih aman kan? Masih bisa kita lanjut pembelajarannya? Aman, Bu. Lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Oke, di sini Ibu lihat dulu siapa aja partisipannya. Astaga, ini kok nggak bisa digeser ya. Oke. Oke, ada Husin. Kalian cuman 4 orang? Cuma 3 kita. Cuma 3 dari siswa. Nah, 4, Bu, dari siswa. Syahrul, Julfiansa, Aidil, Husin ya. Oh, oke. Nggak ada perempuan ya. Oke. Jadi langsung aja kita bahas soal aja. Ini pembahasan prediksi soal SBMPTN. Ini Ibu dapat dari Ruang Guru dan Genius. Mereka kayak ada kolaborasi gitu. Jadi di sini mungkin udah ada yang pernah lihat prediksi soal dari Genius maupun Ruang Guru? Belum, Bu. Oke, kita langsung aja ya. Ininya mulai jadi terus mana? Oke, soal yang pertama. Mungkin kita baca ya. Plasmodium vivax akan mengalami perubahan bentuk pada setiap fase dalam siklus hidupnya. Fase yang terjadi di dalam tubuh nyamuk Anopheles adalah kira-kira apa? Yang A, merozoid dan tropozoid. Yang B, ookinet dan ookista. Sedangkan yang C, sporozoid dan merozoid. D, merozoid dan zigot. Sedangkan yang E, tropozoid dan gametosid. Menurut kalian jawabannya ini apa? Ada yang tahu? Plasmodium vivax, sorry ini enggak di italik penulisannya. Plasmodium vivax akan mengalami perubahan bentuk pada setiap fase dalam siklus hidupnya. Di pembahasan 2 minggu yang lalu kayaknya Ibu ada bahas mengenai Plasmodium vivax. Masih ada yang ingat? Gimana siklus hidup dari Plasmodium vivax? Plasmodium vivax ini kalian masih ingat dia termasuk protozoa, bakteri atau apa? Ada? Ya. Oke, kayaknya ini Ibu bakalan ngomong sendiri. Atau suara Ibu nggak kedengeran? Dengar, Bu. Atau lagi mikirin jawaban? Coba, nggak ada yang bisa langsung jawab. Oke ya, langsung Kata aja. Aidil sih, Bu. Kira-kira Aidil, apa jawabannya, Dil? C enggak, Bu? C? Oke, mungkin karena kelas 10 ya, makanya lupa. Iya, Bu. Oke, kalau Ibnu. Manggilnya Ibnu kan, Nak? Husin atau Husin? Husen, Bu. Husin, oke, Husin. Kira-kira menurut Husin apa jawabannya? C kayaknya, Bu. Ya. Oke, ya, langsung aja kita bahas ya. Kalau dia di dalam tubuh nyamuk, coba Plasmodium vivax ini kan merupakan salah satu organisme yaitu protozoa mirip hewan, ya kan? Nah, jadi protozoa mirip hewan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihatnya, Plasmodium vivax ini dia menyebabkan penyakit apa? Kalau ada bantuan dari nyamuk Anopheles. Penyakit apa sih kira-kira yang dari kejadian kasus di sini, penyakit apa yang bakalan terjadi kalau misalnya sudah terinfeksi nih, ada nyamuk Anopheles terinfeksi terus menggigit tubuh manusia, kira-kira apa yang bakalan terjadi? Penyakit malaria, Bu. Iya, nggak usah ragu-ragu. Kita diskusi aja biar kalian lebih ingat. Soalnya kalau Ibu aja yang ngomong nanti kalian nggak ingat, ya. Jadi Plasmodium vivax tadi merupakan protozoa mirip hewan, kelompok protozoa, nggak usah lagi mirip hewan ya kan, protozoa mirip protozoa. Jadi di mana Plasmodium vivax tadi, dia ini kan sebagai endoparasit atau parasit yang tumbuh di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, jadi
ada nih suatu proses daur hidupnya. Nah, Plasmodium vivax tadi ketika jadi ada nyamuk gitu kan, ada nyamuk Plasmodium vivax tadi dalam bentuk larvanya kita dapat sebut sebagai dalam bentuk fase sporozoid. Nah, sporozoid tadi ada di dalam air liur dari apa nih? Air liur nyamuk betina berupa yaitu nyamuk Anopheles betina. Nanti dia ini kan air liur yang mengandung sporozoidnya. Nah, jadi air liur ini akan masuk, kita digigit nih sama nyamuk. Ketika kita digigit, nah gigitan tadi kan masuk ke dalam darah kita, di mana darahnya itu nanti akan, pokoknya dia nanti akan menyerang bagian hati manusia. Di proses di hati manusia akan terjadi perkembangbiakannya dari sporozoid, nanti akan membentuk merozoid nih. Nah, merozoid tadi tumbuh nih, mengalami reproduksi secara seksual, membentuk tropozoid. Nah, ketika nanti dia sudah dalam bentuk tropozoid, nah, ini akan keluar dari hati menuju eritrosit. Nah, ya, di waktu dia menyerang eritrosit, nanti ini ada waktu intervalnya sekitar 48 jam sampai 72 jam, sekitar 2-3 hari setelah masuk nih ke eritrosit manusia. Nah, di sini akan menyebabkan eritrosit dapat pecah. Ketika eritrositnya pecah dalam bentuk tropozoid tadi, nah, eritrosit manusia pecah, itulah yang menyebabkan manusia tadi demam, ya kan? Nah, demam, makanya disebut demam atau malaria gitu kan. Nah, jadi tidak semua, jadi ada beberapa yang berperan dalam proses reproduksi tadi membentuk tropozoid. Namun ada juga merozoid yang dia nanti akan membentuk gametosit. Nah, gametosit tadi berupa mikrogametosit dan makrogametosit. Mikrogametosit yang ada pada sel kelamin jantan, kalau yang makro ada pada sel kelamin betina. Jadi mereka ini akan melakukan reproduksi secara seksual. Reproduksi seksualnya ini, gitu ya. Nah, jadi akan mengalami reproduksi seksual yaitu berupa peleburan gamet. Nah, yang akan membentuk zigot. Zigot tadi akan membentuk ookinet. Ookinet tadi, nah, jadi ookinet tadi yang terbentuk ini udah terjadi di dalam tubuh nyamuk ya. Kenapa? Soalnya kan ada tadi Miss bilang merozoid tadi yang tidak digunakan dalam proses, yang tidak mengalami reproduksi seksual, ya. Jadi yang tidak mengalami reproduksi seksual tadi merozoidnya ini, sebagian merozoid ini diisap lagi nih sama nyamuk yang datang kita. Misal ada Anopheles betina yang belum terinfeksi, gigit kita yang diambilnya itu dalam bentuk merozoid, diisapnya dari kita dalam bentuk merozoid kan yang diambilnya. Nah, nanti merozoid tadi akan berkembang dalam perut dari nyamuk atau midgutnya. Nah, di midgutnya tadi itulah terjadinya proses reproduksi seksual, ya kan, terjadi peleburan antara mikrogamet dengan makrogamet membentuk zigot. Zigot tadi akan membentuk apa nih? Ookinet dan akan berkembang menjadi ookista. Jadi kalau berdasarkan penjelasan Miss tadi, fase apa nih yang terjadi di dalam tubuh nyamuk? Yang B, Miss. Yang apa? Yang B ya. Ookinet dan ookista. Kalau dia kalau yang terjadi di tunggu, kayak merozoid dan tropozoid ini terjadi di tubuh manusia, ya? Enggak kira-kira? Iya, Miss. Kalau misalnya merozoid, coba kalau dia tropozoid ini dia masuk di eritrosit atau masih di hati? Di eritrosit, Miss. Eritrosit ya, merozoid di hati ya. Gametosit sudah masuk ke dalam midgutnya nyamuk ya. Oke. Kita lanjut. Ini yang kedua, jenis protein yang menyusun sel rangka mikrofilamen ini ya, nah. Bukan mikrofilamen ya. Adalah kira-kira apa? A, tubulin A dan B. Yang B, aktin G. Yang C, keratin. Yang D, dimer.
Yang E, metionin. Kira-kira menurut kalian jawabannya apa? Ada yang masih ingat pelajaran kelas 11? A, Miss. A. Oke, A. Misalnya dulu ya, menurut kalian rangka sel itu apa? Kalimat kalau dia disebut sebagai rangka sel, biasanya di pelajaran sel dan organel sel itu dibahas dia menggunakan istilah apa? Nah, peroksisom kah, lisosom kah, atau sitoskeleton kah, sitoskeleton, atau apa? Ada yang masih ingat rangka sel? Nah, di sini ya, kalian harus fokus ke kata kunci dari soal nomor 2. Dia nanyakan protein dari rangka sel mikrofilamen. Kalau disebut sebagai rangka sel, itu disebut juga sebagai sitoskeleton yang berfungsi dalam proses pergerakan yang ada terjadi dalam sel. Biasanya yang paling sering kita pelajari di kelas 12 kalian di proses mitosis maupun meiosis. Meiosis di situ kan jelas fungsi sitoskeletonnya, ya kan? Peleburan atau penarikan dari filamen-filamennya. Jadi di sini sitoskeleton tadi dia itu terdiri dari 3 jenis. Ada mikrofilamen, ada mikrotubula, ini nih yang biasanya kalian sering dengar pada proses pembelahan sel. Mikrotubula dan ada filamen intermediate, ya, 3 jenis. Mikrofilamen, mikrotubula, dan filamen intermediate. Ketiga jenis rangka sel tadi ini punya jenis protein yang berbeda. Kalau mikrofilamen disusun oleh ya aktin G, protein aktin G, sedangkan kalau mikrotubula disusun oleh tubulin A dan tubulin B, sedangkan kalau filamen intermediate, nah, dia itu disusun oleh keratin. Ya. Jadi udah, dari sini udah kelihatan jawabannya kan? Jadi untuk nomor 2 jawabannya B ya, aktin G. Ya, protein penyusun mikrofilamen itu aktin G, sedangkan untuk mikrotubula itu penyusunnya tubulin A dan tubulin B, sedangkan kalau filamen intermediate itu keratin. Dimernya nggak termasuk nih, pengacau aja. Metionin tidak termasuk salah satu jenis protein dalam penyusun rangka sel. Gitu ya. Kira-kira nomor 2 paham? Paham, Miss. Oke, lanjut nomor 3. Berdasarkan teori endosimbion, DNA yang terdapat pada organel kloroplas berasal dari, pernah dengar teori endosimbion nggak, Nak? Belum, Miss. Belum? Belum ya? Jadi teori endosimbion ini merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang proses asal-usulnya organel, baik itu mitokondria maupun kloroplas. Kalau kalian lihat, apa sih perbedaan antara mitokondria dan kloroplas? Ada yang tahu nggak apa persamaan dari struktur penyusun membran selnya? Mereka sama-sama double membran kan? Memiliki 2 lapis membran, ya, membran luar dan membran dalam, ya kan? Nah, jadi berdasarkan teori endosimbion ini, mereka percaya bahwa kedua membran ini, ya kan, kedua membran ini baik itu membran luar maupun membran dalam, nggak serta-merta ada langsung di organel, tapi itu terbentuk berdasarkan adanya simbiosis yang terjadi pada 2 organisme gitu. Jadi berdasarkan teori endosimbion, kita bahas dulu nih pembentukan teori yang pertama, mitokondria. Nah, jadi berdasarkan teori endosimbion, mitokondria itu dapat terbentuk karena ada proses istilahnya simbiosis antara yang jadi hostnya, nah, yang hostnya ini itu merupakan sel eukariotik,
ya, yang jadi hostnya sel eukariotik. Nanti sel eukariotik ini akan dibantu oleh sel prokariotik jenis aerob, baik itu yang aerob maupun anaerob, dapat melakukan proses endosimbion dengan sel eukariotik yang menyebabkan proses fagositosis dapat berlangsung dari kedua organisme ini, antara host dengan tumpangannya. Jadi dalam proses ini dijelaskan bahwa terjadi peleburan antara sel prokariot ini akan melebur di dalam sel eukariotik dengan cara fagositosis, ya, menelan suatu sel, gitu ya. Jadi disinilah terbentuk, ya. Jadi disinilah bagian mitokondrianya nanti, ya, khusus di bagian mitokondria yang ada pada sel eukariotik nanti akan membentuk double membran dan memiliki sifat yang mampu menghasilkan energi. Nah, jadi itu di teori endosimbion untuk mitokondria. Sedangkan berdasarkan teori endosimbion dalam proses pembentukan kloroplas, ya, kalau dia dalam proses pembentukan kloroplas, nah, di sini itu yang menjadi organisme tumpangannya, gitu kan, hostnya tetap eukariotik ya. Nah, jadi tetap jenis sel eukariotik yang berasal nanti ada juga nih terdapat organisme prokariotik fotosintetik yang membantu dalam proses menuju fungsinya, yaitu untuk dapat membantu proses fotosintesis, ya kan, kloroplas. Jadi kalau berdasarkan teori endosimbion gitu, berdasarkan penjelasan Miss, kita lihat dulu ya. DNA yang terdapat pada organel kloroplas berasal dari, kira-kira dari mana nih? Yang A, organisme prokariotik fotosintetik yang tertelan leluhur sel eukariotiknya. Ini benar? Benar. Ya, benar ya. Yang B, organisme prokariotik aerob yang tertelan leluhur sel eukariotiknya. Ini benar? Enggak, Miss. Enggak, cuma satu yang benar ya. Jadi kalau ini untuk pembentukan apa nih berdasarkan teori endosimbion? Mitokondrianya, Miss. Mitokondria. Kalau yang C, organisme eukariotik fotosintetik yang tertelan leluhur sel prokariotik. Ini salah karena bukan yang tertelan itu bukan eukariotiknya, yang tertelan itu sel prokariotiknya. Yang jadi leluhur itu yang eukariotik ya. Nah, yang D, peleburan materi genetik dari nukleus organisme eukariotik. Dari penjelasan teori endosimbion, tidak ada terjadinya proses peleburan materi genetik. Peleburan fusi sel juga tidak ada. Ya, itulah yang menyebabkan option D dan E salah. Yang benar cuman yang option A. Oke, kita lanjut soal ke-4. Oxia sinensis memiliki darah yang terus beredar melalui pembuluh darah. Sebab sistem peredaran oxia sinensis berfungsi untuk mengangkut sari makanan. Oxia sinensis. Ada yang pernah dengar oxia sinensis? Belum, Miss. Ini sejenis serangga. Kira-kira kalau dia masuk, ini termasuk serangga. Kira-kira kalau dia termasuk serangga, jawaban yang paling tepat itu apa sih dari sini? Kalau serangga, dia sudah memiliki pembuluh darah nggak kira-kira, Nak? Belum. Belum. Kira-kira benar nggak pernyataan yang kedua-dua pernyataannya? Yang pertama salah, Miss. Pernyataannya salah. Kira-kira pernyataan keduanya? Benar. Benar. Salah, Miss. Serangga fungsi dalam sistem peredaran darah pada serangga itu fungsinya apa? Ayo. Oke, jangan ini ya. Jadi benar ya kata Aidil ya tadi yang jawab. Oke, jadi Oxia sinensis ini merupakan salah satu jenis serangga. Dia ini kalau dia namanya serangga, insekta dan lain-lain itu masih masuk kelompok
invertebrata yang istilahnya udah triploblasik selomata, dia biasanya sudah memiliki sistem peredaran sudah memiliki pembuluh darah, namun dia sudah memiliki sistem peredaran darah, namun sistem peredaran darahnya itu masih yang terbuka. Maksudnya gimana, Miss? Nah, jadi darahnya bercampur dengan cairan tubuhnya yang membentuk hemolim. Jadi biasanya di hewan-hewan insek bukan disebut sebagai darah, tapi hemolim, ya. Nah, jadi proses pengalirannya ini bukan terus beredar di pembuluh darah, namun biasanya ke jaringan tubuhnya. Dia tidak memiliki pembuluh darah, ya kan? Nah, jadi pernyataan yang di atas salah nih. Nah, kita lihat nih sebabnya. Sistem peredaran darah oksiasinensis berfungsi untuk mengangkut sari makanan. Sistem peredaran darah oksiasinensis. Nah, jadi kalau dibilang sistem peredaran darah pada serangga, kalau di manusia fungsi sistem peredaran darah apa sih? Mengangkut sari-sari makanan dan mengikat Oksigen. Nah, kalau di serangga, di kelompok insek, itu cuma fungsinya di sari-sari makanan doang. Sedangkan pengikatan oksigennya, dia belum bisa, karena karena di darah pada serangga itu tidak mengandung hemoglobin, sehingga pengikatan oksigennya dibantu oleh trakeanya, ya. Nah, jadi jawabannya berdasarkan penjelasan Miss yang tadi yang Miss. D. Pernyataan salah, alasan benar, ya. Ini nih soal nomor 5. Klorofil pada tumbuhan Zeames dapat menyerap cahaya hijau dan menggunakan energi cahaya tersebut untuk proses fotosintesis. Sebab tanaman memerlukan cahaya untuk memfotolisis air sehingga dapat menghasilkan ATP dan NADPH yang diperlukan dalam reaksi fotosintesis. Kira-kira kedua pernyataannya benar? D, Miss. Apa Bang jawabannya? D, Miss. Pernyataan salah. Alasan benar. Oke, kita lihat. Pas ya. Jadi pernyataan yang di atas itu salah, sedangkan alasannya benar. Kenapa? Kita cek. Klorofil pada tumbuhan, klorofil pada tumbuhan itu hanya dapat menyerap cahaya biru dan merah, ya. Cuman itu panjang gelombang yang sesuai yang dapat ditangkap oleh klorofil, baik itu klorofil A maupun klorofil B, ya. Nah, itu ya. Jadi pernyataan yang atas salah, ya. Sebab cahaya hijau tidak dapat ditangkap nih oleh klorofil karena panjang gelombangnya nggak pas gitu. Nah, terus kita lihat alasannya. Kenapa alasan yang di bawah itu benar? Kita lihat pernyataan yang kedua. Tanaman memerlukan cahaya untuk memfotolisis air sehingga dapat menghasilkan ATP dan NADPH yang diperlukan dalam reaksi gelap fotosintesis. Ini benar, ya. Jadi proses fotolisis air kan terjadi pada reaksi terang. Waktu di dalam reaksi terang terjadi fotolisis air yang nanti akan memasuki proses fotosistem 1 dan fotosistem 2 fotosistem 2 dan fotosistem 1 yang nanti hasilnya itu berupa ATP dan NADPH dan juga apa kira-kira? Ada satu lagi kan? Ada yang masih ingat? Hasil dari fotolisis. FADH. Miss. FADH. FADH, Bang. Ya. Oke. FADH aja. FADH atau O2? Kalau di hasil fotolisis. Fotolisis itu sama aja kan proses fotosintesis? Enggak.
Iya, Miss. Iya kan? Hasil fotosintesis berupa apa? Oksigen juga ada, Miss. Oksigen juga ada kan? Nah, jadi ini selain dalam proses nanti misalnya fotolisis air, nah ada pelepasan ATP, NADPH, dan oksigen. Kalau di dalam proses reaksi gelap nanti yang digunakan hanya ATP dan NADPH, ya. Sedangkan oksigennya akan digunakan atau dilepas, ya kan? NADPH ataupun ininya, ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang D. Oke, sebelum waktunya habis. Jadi kira-kira apa jawabannya? Untuk mendalami penyakit demam berdarah, maka cabang ilmu biologi yang harus kita pelajari adalah virologi. Sebab penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue. Kira-kira ini jawabannya apa? Asar. Amis. Amis. Hah? Amis. Benar. Kira-kira ada yang bisa jelaskan? Coba Sahrul, kenapa sih ini benar? Untuk apa alasan Sahrul bilang pernyataannya benar? Iya, Miss, karena kan Miss, untuk penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue, Miss. Dan cabang ilmu yang mempelajari virus itu namanya virologi, Miss. Oke, misalnya nih kira-kira memang pasti ya. Apa sih jenis nyamuk yang menyebabkan bisa terjadinya apa yang bisa menularkan penyakit demam berdarah ini? Aedes aegypti. Oke. Yang kedua, penyakit demam berdarah oleh virus dengue. Ini pas? Pas, Miss. Pas ya. Jadi yang tepat itu nomor jawabannya A. Nomor 7. Kira-kira pelajaran kelas 11. D, Miss. D. Ada lagi jawaban yang lain? Ada? Albumin itu apa? Ada yang ingat? Sejenis protein ya. Protein. Nah, protein ya albumin. Coba ingat-ingat lagi. Albumin itu protein nggak? Pas? Oke. Jadi kalau misalnya albumin itu pas ya dibilang ideal, kalau albuminuria itu berarti terdapat kandungan protein di dalam darah, bukan glukosa dan asam amino. Ya, jadi kenapa jawaban yang tepat itu tadi yang dibilang ideal itu yang D? Nah, karena bagian ginjal yang rusak, kalau misalnya nih di dalam urin kita ternyata terdapat protein nih, ternyata ada kenapa bisa protein masih terdapat? Karena bagian glomerulusnya tidak dapat menyerap protein pada proses pembentukan urinnya, ya. Nah, kalau misalnya glomerulusnya aja udah rusak, itu di reaksi filtrasi, reabsorpsi atau absorpsi? Yang mana? Filtrasi, Miss. Iya kan, masih di tahap pertama. Oke. Jadi, sekian pertemuan kita hari ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak untuk 7 soal tadi? Ada? Tidak, Miss. Tidak? Oke, jadi kalian coba-coba kerjakan lagi soal-soal UTBK-nya. Sering-sering, kan ini udah di sekolah nih, manfaatin lah wifi yang udah ada di sekolah, fasilitas yang udah kalian bawa. Misalnya kan udah bawa handphone, dikasih sama sekolah, manfaatin untuk belajar UTBK ya, Nak. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Miss. Thank you.